Baik Brosis, jumpa lagi dengan saya di acara Luzon. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi teman saya dan memberitahukan kalau di tempatnya telah terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anak ini masih sekolah di sekolah dasar. Jadi ceritanya si pelaku memegang bagian-bagian sensitif anak itu. Dan ternyata pelaku sudah sejak lama dan berulang kali melakukannya, namun tidak diketahui oleh orang lain. Akhirnya anak ini memberanikan diri untuk melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Nah, my brosis, langkah hukum apa yang harus diambil oleh korban pelecehan seksual meskipun tidak ada saksi? Mari kita bahas. My brosis, pelecehan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ini termasuk halnya siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, atau juga bisa colekan atau sentuhan di bagian tubuh, atau juga bisa gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Nah, my brosis, tidak sedikit kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu terangkat di permukaan. Seringkali korban kekerasan seksual tidak berani menyuarakan apa yang telah mereka alami. Apalagi kalau korbannya masih anak-anak. Jangankan masih anak-anak, kadang yang sudah dewasa pun malu dan takut untuk melaporkannya. Mereka lebih memilih diam. Akhirnya banyak korban pelecehan seksual merasa frustasi dan stres dan tidak sedikit juga berakhir pada bunuh diri. Nama proses dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai lex spesialis yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual itu membagi pelecehan seksual menjadi dua bagian, yakni pelecehan seksual fisik dan non fisik. Nah, pelecehan seksual non-fisik merupakan perbuatan seksual melalui pernyataan atau ucapan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan perbuatan tersebut. Lalu kemudian ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Sedangkan pelecehan seksual fisik itu terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Dan kemudian kedua, perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Lalu kemudian yang ketiga, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang. Memaksa atau dengan menyesatkan memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang. Nah, malbrosis, pelecehan seksual fisik dan non-fisik yang saya jelaskan ini adalah merupakan delik aduan. Jika terjadi kepada orang dewasa, korban harus melapor kepada pihak berwajib supaya dapat diproses hukum. Kecuali korbannya adalah penyandang disabilitas atau masih anak-anak. Nah, kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya itu bukanlah delik aduan. Oleh karena itu, tindakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ketika dia mengetahui dan mendapatkan ada kasus pelecehan seksual terhadap anak, KPAI ini tidak harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari orang tua korban atau kerabat dari anak yang menjadi korban ini. Mereka punya kewajiban bertindak sebagai saksi pelapor jika mengetahui adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak.
Nah, ini menjadi tanggung jawab moral dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk lebih proaktif melaporkan kepada pihak berwenang. Nah, kalau begitu, langkah hukum apa yang harus diambil oleh korban atau keluarganya jika terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak tanpa adanya saksi? Nah, my proses, dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ada 5, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, lebih lanjut dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Dan juga hakim harus memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan. Jadi mebrosis dalam suatu perkara pidana perlu ada minimal 2 alat bukti untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Namun dalam kasus kekerasan seksual, kadang-kala korban kesulitan untuk melaporkan hal tersebut karena minimnya alat bukti atau tidak ada 2 alat bukti. Sebab dalam kasus kekerasan seksual seringkali sulit dibuktikan dalam sistem peradilan pidana. Karena tak jarang dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Itu persoalan. Kalau begitu bagaimana cara melaporkan pelecehan seksual tanpa bukti? Atau tidak ada saksi yang melihatnya? Nah, Mebrosis, setelah diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas yang pertama itu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana yang tadi saya katakan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua ada alat bukti lain seperti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kasih contoh misalnya foto atau video. Lalu kemudian ada juga barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Yang perlu diperhatikan Mebrosis bahwa dalam alat bukti, keterangan saksi termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. Nah, selain itu Mebrosis, ada alat bukti surat. Nah, alat bukti surat itu seperti surat keterangan psikolog klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Ada juga rekam medis antara lain hasil laboratorium mikrobiologi, urologi atau toksikologi atau DNA. Lalu kemudian ada juga hasil pemeriksaan forensik dan atau hasil pemeriksaan rekening bank. Nah, dengan demikian, proses menurut pendapat saya, dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, keterangan saksi dan atau korban atau keterangan saksi korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Seperti misalnya yang tadi saya sampaikan ya, ada bahasanya juga yang rekam medis atau yang dilakukan oleh dokter itu namanya visum ya, atau yang rekam medis hasil laboratorium atau pemeriksaan forensik. Tapi juga hakim harus memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukan. Namun Mebrosis, jika keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, maka keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah atau janji atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun tidak ia dengar sendiri atau tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
Atau saksi yang keterangannya berdiri sendiri, tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain. Sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk. Dan juga ahli yang membuat alat bukti surat atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. Oke, dengan demikian, my brosis, jangan ragu untuk melaporkan kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak ataupun juga terhadap perempuan, walaupun minim alat. Kalau kalian mengetahui ada mungkin di sekitar kalian ada anak, apakah itu keluarga kalian atau anak dari tetangga kalian yang mengalami kasus pelecehan seksual, maka jangan ragu mengambil langkah hukum. Nah, saya kasih 2 tips. Ambillah langkah-langkah ini. Yang pertama, datanglah ke kantor polisi terdekat. Proses di kantor polisi itu ada unit pelayanan perempuan dan anak atau UPPA. Mereka akan melayani korban ketika membuat laporan ke polisi. Namun sebelum itu saya anjurkan proses untuk meminta pendampingan hukum baik kepada advokat atau bisa juga kepada Komnas Perlindungan Anak. Kalau perempuan ya Komnas Perlindungan Perempuan. Jika korban membutuhkan pemantauan atas proses pelaporannya dan butuh surat rekomendasi, maka biasanya Komnas Perlindungan Anak ini akan mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak kepolisian. Jadi caranya datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana, lalu buat laporan secara tertulis, tapi juga bisa secara lisan. Atau pakai dengan media elektronik. Oke, nah selain langkah pertama tadi lapor ke polisi, ada juga langkah yang lain, yaitu korban dapat menghubungi atau melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau dapat juga menghubungi layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 yang dapat diakses melalui hotline 021 129 atau WhatsApp-nya mudah-mudahan belum dirubah ya, 08111129 129. Namanya proses call center Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan seksual serta pendataan kasus. Oke, Bebrosis, demikian penjelasan singkat saya mengenai langkah hukum yang harus diambil oleh korban pelecehan seksual yang minim alat bukti atau mungkin tidak ada yang melihat dalam hal ini ya. Oke, semoga bermanfaat video saya ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel saya, di-like, di-komen. Kalau ada pertanyaan dan masukan, jangan sungkan-sungkan untuk menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless.